di bulan Mei ini temanya adalah Deeper in the Spirit and Stronger in Witness. Ya, oke. Artinya apa? Pakai bahasa Inggris ya, tapi lebih jelas lagi artinya adalah semakin dalam. Karena tahun ini tema kita Deeper and Stronger, deeper, jadi lebih dalam. Jangan lupa tahun ini Tuhan mau bawa kita lebih dalam, berarti lebih dalam dari tahun-tahun yang lalu gitu. Dan bulan ini khusus deeper in the spirit. Semakin dalam kehidupan di dalam Roh Kudus. Sebentar. Semakin dalam hidup di dalam Roh Kudus, semakin kuat kesaksian hidup kita. Karena jangan lupa Tuhan mau kita menjadi saksi. Ya, Tuhan tidak hanya panggil kita untuk percaya saja, hanya untuk pikul salib saja, tapi Tuhan juga utus kita untuk pergi melakukan amanat agung, untuk menjadi saksinya. Jadi di bulan ini kita khusus berbicara semakin dalam, ya, semakin dalam hidup di dalam Roh Kudus, itu poinnya, fokusnya, maka hasilnya akan semakin kuat kesaksian hidup kita. Jadi fokusnya bukan di bersaksinya dulu, tapi bagaimana hidup kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dipimpin Roh Kudus atau belum. Jadi fokusnya itu, jangan kejar, aku mau jadi saksi, tapi poin utamanya tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi hidup kita itu sudah atau belum, gitu ya. Nah, kita mau cek hari ini. Kita mau belajar bersama-sama, kita akan langsung melihat dan belajar dari salah satu contoh terbaik. Contoh salah satu ya, karena ada juga Petrus, ada juga Paulus. Tapi satu tokoh ini jarang dibahas gitu. Tapi ini salah satu contoh yang terbaik di Alkitab yang sudah mempraktekkan ini. Dia deeper in the spirit, maka hasilnya hidupnya itu stronger in witness. Itu secara natural, itu keluar dari hidupnya. Dia memiliki kesaksian hidup sehingga banyak orang tuh dibawa kepada Tuhan. Kita akan melihat Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24. Versi terjemahan baru. Dan nanti saya juga akan membaca di versi bahasa Indonesia masa kini ya, lebih jelas lagi. Katakan, karena Barnabas adalah orang baik. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini ya poin kita, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Coba kita lihat versi bahasa Indonesia masa kininya. Barnabas ini orang yang baik hati dan dikuasai Roh Allah. Ini lebih jelas, bukan hanya penuh dengan Roh Kudus. Mungkin kita bingung, penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa ya? Penuh dengan Roh Kudus itu yang bagaimana ya? Nah, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas dikatakan dikuasai Roh Allah atau Roh Kudus. Serta sangat percaya kepada Tuhan sehingga, jadi dalam satu ayat ini sudah tercakup semua ini. Deeper in the spirit, stronger in witness. Dia dikuasai Roh Kudus dan sangat percaya kepada Tuhan sehingga banyak orang mengikut Tuhan lewat hidupnya Barnabas ini. Lewat hidup Barnabas banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar nama Barnabas tidak sepopuler Paulus atau Petrus. Ya, di minggu lalu Pak Gembala membahas tentang Petrus dan Yohanes ya, yang tidak mungkin tidak berkata-kata tentang Tuhan. Jadi menyaksikan Tuhan itu lewat kata-katanya gitu. Gak mungkin gak bersaksi lewat perkataan. Tapi di hari ini kita mau belajar dari Barnabas ini lebih ke kesaksian hidupnya. Ya, perubahan hidupnya, dampak kehidupannya.
Nama Barnabas tidak sepopuler Paulus atau Petrus. Dia dikenal bukan karena mujizat-mujizat besar yang dia lakukan. Bukan seperti Petrus ya, atau seperti Paulus lewat khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajarannya, lewat khotbah yang spektakuler. Tapi dia dikenal itu karena dia orang yang baik, dikatakan dia orang yang baik. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan iman, sehingga hidupnya berdampak dan membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Kenapa saya angkat Barnabas? Supaya kita itu tidak selalu berpikir, tugas membawa jiwa, tugas bersaksi itu hanya tugasnya para pendeta atau full timer atau gembala. Ya, tapi orang-orang seperti Barnabas, orang-orang biasa, orang-orang yang sederhana mungkin, yang bisa berdampak itu lewat kehidupan sehari-hari, ya, lewat karakternya, perubahan hidupnya. Jadi semakin dalam dengan Roh Kudus, deeper in the spirit, supaya saudara lebih jelas, itu artinya bukan hanya kita menerima Roh Kudus saja. Jangan puas hanya menerima. Kita percaya ya, waktu kita percaya Kristus, kita menerima rohnya di dalam kita. Itu sudah pasti, ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi tidak hanya berhenti menerima saja, tapi hidup dipenuhi, yaitu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini menjadi poin saya, menjadi penekanan saya khotbah hari ini. Jangan puas hanya menerima Roh Kudus, tapi menjadi pertanyaannya, apakah hidup kita sudah penuh? Artinya penuh itu sudah dikuasai sepenuhnya, mau dipimpin. Itu. Ya, banyak orang Kristen ke gereja ibadah, tapi bagaimana praktek kehidupannya sehari-hari? Apakah sudah mau dipimpin Roh Kudus? Itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Barnabas. Ya, Barnabas ini siapa sih? Kita akan coba lihat. Alkitab mencatat Barnabas adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, dikuasai Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Barnabas ini adalah salah satu jemaat mula-mula. Ya, dia ada di kumpulan orang-orang yang ada di Yerusalem, yang waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus itu dia ada di situ gitu. Dia salah satu orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, ini Barnabas mungkin seperti kita ada di antara salah satu jemaat di situ yang menerima kepenuhan Roh Kudus, yang akhirnya dia itu bergabung dengan komunitas jemaat orang percaya, jemaat mula-mula. Dia bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dikatakan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 dan 4 ya. Tiap-tiap hari orang-orang yang menjadi percaya dalam peristiwa Pentakosta itu, mereka berkumpul tiap-tiap hari untuk memecahkan roti, untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Barnabas penuh dengan Roh Kudus dan jadi berani memberitakan nama Yesus dari jemaat. Jadi Barnabas ini dari jemaat mula-mula. Nama aslinya itu sebenarnya adalah Yusuf. Jadi nama aslinya, nama kecilnya itu Yusuf. Berubah jadi Barnabas itu karena dikasih nama oleh para rasul yang ada di situ waktu itu. Kenapa? Kenapa namanya diganti? Disebut sebagai Barnabas. Karena karena para rasul ini melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan Barnabas ini, ya. Rasul-rasul memberikan nama itu karena melihat bagaimana Barnabas ini menjadi seorang yang suka memberi semangat gitu. Suka memberi semangat, dia suka menguatkan orang lain, dia suka mendorong orang lain untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena itu dikasih nama Barnabas, artinya anak penghiburan. Bagus ya sebenarnya artinya namanya ya.
anak penghiburan, atau dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan son of encouragement. Anak yang suka memberi semangat gitu. Ya, anak yang suka memberi semangat. Itu adalah nama yang diberi oleh para rasul karena melihat kehidupan Barnabas yang diubahkan karena setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja kuat di dalam kehidupannya Barnabas. Sehingga kemanapun Barnabas ini pergi, dulu namanya Yusuf tapi sekarang diganti Barnabas. Kemanapun Barnabas ini pergi, dia tuh selalu rindu gitu, menasehati orang. Dia punya karunia menasehati, memotivasi, menasehati dan mendorong orang itu untuk terus setia kepada Tuhan. Saudara pernah menjumpai orang-orang yang seperti ini? Ya, karena memang inilah salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini salah satu ciri orang yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, roh kebenaran itu. Orang itu akan penuh dengan luapan, ya, penuh dengan luapan, penuh dengan semangat untuk apa? Untuk membawa orang lain itu mengenal Tuhan. Untuk membawa orang lain itu dekat kepada Tuhan. Untuk membawa orang lain itu mengenal kebenaran. Untuk membawa orang lain itu setia kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak pernah menyerah gitu, nggak pernah lelah. Dia selalu kasih semangat orang lain. Dia selalu kata-katanya itu penuh penghiburan. Kata-katanya itu menguatkan orang lain. Ya, inilah salah satu memang tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ada sebuah gairah roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam hatinya. Bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi untuk yang penting itu bagaimana orang-orang di sekitarku itu bisa mengenal Tuhan gitu. Bisa merasakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Alkitab juga mencatat di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-37. Barnabas ini, cuma nama Barnabas yang dicatat di Kisah Para Rasul 4 ayat 30 pada peristiwa jemaat mula-mula itu. Dikatakan dia itu menjual ladang miliknya. Menjual ladang miliknya lalu membawa semua hasil dari penjualan itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kalau saudara ingat setelah peristiwa Pentakosta itu nanti juga ada satu pasal membahas tentang Ananias dan Safira, ya, yang ternyata tidak sepenuhnya, yang ternyata bohong gitu, membohongi Roh Kudus, ya, yang akhirnya mati ya. Ingat ya, Ananias dan Safira. Tapi Barnabas ini dicatat dia itu menyerahkan semuanya. Ya, dia menjual ladangnya, itu adalah miliknya, lalu membawa itu sepenuhnya, semuanya, nggak dikorupsi, nggak bohong gitu, nggak terkesan ini sudah sepenuhnya padahal belum gitu, tapi dia menyerahkan itu sepenuhnya di depan kaki rasul-rasul dengan tujuan apa? Nanti akan dibagikan kepada yang berkekurangan, jemaat yang berkekurangan. Jadi setelah dipenuhi Roh Kudus, Barnabas ini hidup dalam pengabdian dan penyerahan kepada kehendak Tuhan. Ya, apa yang Roh Kudus itu gerakkan di dalam hatinya, Roh Kudus memimpin dia itu melakukannya. Dia tidak lagi hidup berfokus kepada dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk melayani Tuhan dan sesama tubuh Kristus. Roh Kudus membangkitkan kasih di dalam hatinya. Ya, jadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus akan menjadi orang yang rela berkorban. Karena ada kasih Kristus yang dibangkitkan di dalam hatinya. Roh Kudus yang terus mendorong dia untuk melayani, untuk memperhatikan orang lain, membangkitkan sebuah kemurahan hati. Roh Kudus berkarya di dalam hatinya dan Barnabas ini mengizinkan itu. Ya, Barnabas mengizinkan Roh Kudus itu berkarya, bekerja di dalam hatinya, sehingga apa yang dia kerjakan itu bisa menjadi berkat bagi jemaat mula-mula pada saat itu. Orang-orang yang dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus akan menjadi orang yang rela berkorban, tidak lagi egois, tetapi mau berkorban. Ya, ada kalanya Roh Kudus
mendorong kita untuk kita lebih jauh lagi melayani sesama atau melayani pekerjaan Tuhan, atau ada hal-hal yang Roh Kudus taruh di hati kita untuk kita mendoakan seseorang, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita mengajak seseorang untuk mengenal Tuhan, untuk datang dekat kepada Tuhan. Ada kalanya Roh Kudus itu menggerakkan hati kita dengan lembut. Karena saya percaya Roh Kudus tidak pernah memaksa, tapi dengan lembut Dia itu akan mendorong, Dia akan berbicara kepada kita, memanggil kita. Dan biasanya itu butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah pengorbanan seperti Barnabas, dia harus menjual ladangnya. Tapi karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia itu memilih taat. Ya. Minggu lalu Pak Gembala berkata, lebih penting ketaatan daripada kenyamanan. Berapa banyak kadang-kala kita nggak mau taat pada Roh Kudus, nggak mau taat sama Roh Kudus. Padahal kita tahu itu adalah sebuah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ada sebuah visi Tuhan di dalam hidup kita. Saya kalau bicara soal panggilan Tuhan, visi Tuhan, sekali lagi itu bukan hanya berbicara kepada pendeta, gembala, full timer, bukan. Tapi kepada setiap kita, tubuh Kristus. Ada sebuah panggilan Tuhan. Ada sebuah visi Tuhan juga yang diberikan kepada kita untuk bersama-sama membangun kerajaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Membangun kerajaan Allah bukan tugas hanya pendeta, gembala, full timer, bukan. Tapi setiap kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita yang dipanggil ini untuk bersama-sama melaksanakan kepentingan kerajaan Allah. Ada kalanya loh Roh Kudus itu berbicara kepada kita, menggerakkan, mendorong, ada hal-hal. Tapi kadang-kadang kita berpikir, saya kan bukan pendeta gitu. Itu kan tugasnya Bu Gembala gitu ya. Kadang-kadang sering saya mendengar kalimat itu, ya nggak apa-apa. Saya juga, ya itu memang tugas saya. Tapi saya juga percaya bahwa Roh Kudus itu juga bisa memanggil Bapak Ibu Saudara. Setiap jemaat Tuhan ini. Bahkan kalau saya merasakan, kalau saya misalnya, saya yang datang, mereka itu sudah berpikir, wah Ibu Gembala gitu ya. Sepertinya dari luar itu sudah, wah sungkan gitu, nggak enak, mau nolak itu nggak enak ya. Wah kalau Ibu Gembala yang ngajak Ibu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya itu melihat justru ketika setiap kita orang-orang yang biasa, orang-orang yang bukan jabatannya pendeta, gembala, ya. Justru kalau kita bersaksi kepada sesama kita, pengusaha bersaksi kepada teman pengusahanya, anak-anak sekolah bersaksi kepada teman-temannya di sekolah, ibu-ibu rumah tangga itu bersaksi kepada teman-teman waktu menunggu anak-anaknya di sekolah. Saya itu justru merasakan itu lebih masuk gitu ya, karena mereka itu merasa iya kamu juga ngalami ya seperti aku. Kadang-kadang jemaat kan berpikir, ya Ibu Gembala kan nggak ngalami gitu ya. Ibu Gembala kan enak hidupnya nggak ngalami gini. Maka itu saya sering mendorong, ayo kamu tugasnya yang mendekati si A, kamu tugasnya yang bimbing si B. Karena saya percaya Roh Kudus itu sama diberikan kepada setiap kita, amin. Bukan porsi saya lebih besar, porsi Bapak Ibu cuma 10%, bukan, sama Bapak Ibu Saudara. Cuman saya ini secara organisasi aja ya menjadi dipercaya jadi pemimpin. Tapi kalau saya melihat saudara itu bisa lebih jago berkomunikasi, bisa lebih hebat ngajak orang, bisa lebih luwes setiap tutur katanya gitu. Saya melihat ada beberapa dari jemaat yang saya salut begitu, kok setiap ngajak orang kayaknya kata-katanya tuh enak gitu ya, enak didengar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita responi panggilan Tuhan, responi ketika Tuhan memberikan visi di dalam hidup kita, di dalam hati kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita mau belajar apa? Taat. Seperti Barnabas ini ya, kita mau belajar taat. Melakukannya, mungkin mendoakan orang sakit. Kita mau belajar melakukannya, menginjil. Apalagi ada bidang-bidang pelayanan tertentu yang Tuhan gerakkan, bidang misi mungkin, di anak-anak mungkin, di youth, atau apa ya yang Roh Kudus itu gerakkan di dalam hati kita. Oke,
Selanjutnya, Barnabas ini juga dikenal sebagai orang baik. Orang baik punya moralitas dan integritas yang baik di dalam hidup kesehariannya. Jadi bukan hanya terlihat baik atau sekedar pencitraan kelihatan baik, tapi memang dia orang baik. Hatinya baik, tingkah lakunya baik, mulutnya baik, pikirannya baik, kehidupannya dikenal baik. Dia juga punya integritas. Tadi saya sudah sempat singgung ya, waktu dia menyerahkan hasil penjualan ladangnya, dia menyerahkan itu benar-benar sepenuhnya, seluruhnya, semua hasilnya. Bukan seperti Ananias dan Safira. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan hidup di dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus akan membawa kita, karena tugas Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan membawa kita hidup dalam kebenaran dan itu akan keluar nampak dari hidup kita. Selanjutnya, Barnabas adalah orang yang penuh dengan iman. Imannya itu terlihat gitu. Imannya terlihat, dia berani menyatakan imannya. Imannya tidak mati. Ia bukan hanya asal menjadi orang percaya, tapi apa yang dia imani itu nampak dalam hidupnya. Nampak dalam kesehariannya, nampak dalam keputusan-keputusan yang dia buat. Saudara, seharusnya orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Karena apa? Karena komitmen kita, karena prinsip hidup kita di dalam hidup di dalam kebenaran. Prinsip hidup kita adalah firman Tuhan. Seharusnya mereka itu tahu dan itu terlihat berbeda gitu. Betul ya, terlihat berbeda di sekolah, di mana lagi, di pekerjaan saudara, di lingkungan saudara, pergaulan saudara. Saudara memang berbeda karena saudara sudah dipanggil dari gelap kepada terang. Iman kita tuh harus terlihat begitu saudara. Saya kemarin diceritain sama anak saya Jessie yang baru masuk kerja di tempat yang baru. Ya, karena bidangnya itu seperti industri musik, maka setelah waktu pertama beberapa hari datang dia itu agak kaget, dia berkata, "Duh, semua kok ngomong kotor ya, ngomongnya kasar ya," gitu ya. Nggak tahu apa mungkin itu sudah dinormalisasi di Jakarta, saya juga nggak tahu. Sudah, tapi anak saya cukup kaget, apalagi waktu jam makan siang ya, waktu seperti di kantinnya gitu. Wah, semua tuh ngomongnya kotor, ngomong jorok, ngomong kasar gitu. Nah, setelah kembali masuk ke kantor beberapa hari kemudian itu baru mau kenalan satu dengan yang lain. Ternyata anak saya kaget, sebagian besar mereka itu juga orang Kristen. Ya, orang Kristen. Lalu mulailah tanya-tanya beberapa hari kemudian. Ya, dan mereka sekarang sudah mulai ngerem omongan kotor dan omongan kasarnya karena mereka melihat mungkin anak saya gayanya diem gitu ya, diem nggak pernah yang gimana-gimana. Lalu tanya, "Kamu orang tuamu pekerjaannya apa?" Gini-gini. "Kamu gerejanya di mana?" Biasalah tanya-tanya seperti itu. Terus anak saya ngomong, "Papa mama saya pendeta," gitu. Ya, saudara tahu sejak saat itu langsung mereka nggak berani lagi, nggak berani seperti cek gitu loh. Oh anaknya pendeta ya, oh gitu ya. Tapi saya menggarisbawahi bukan karena dia anak pendeta, tapi karena dalam kesehariannya itu anak saya memang ya nggak pernah ya, nggak punya kebiasaan juga ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong kasar gitu. Jadi sekelilingnya tuh kayak sungkan sendiri, tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di berhadapan dengan orang yang nyungkani gitu, maksudnya bukan nyungkani gimana, tapi dia memang menyatakan imannya, punya prinsip yang jelas. Prinsipnya tuh jelas. Saya ingat waktu saya pertama kali dulu bertobat, percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Saya di sekolah, saya udah ngomong sama teman-teman saya nggak mau nyontek dan nggak mau nyontekin. Nggak mau nyontekin. Jadi, tapi mereka melihat iman saya ya, mereka melihat iman saya. Jadi sejak itu, mereka itu nggak pernah mau tanya sama saya, Vin, apa gini. Ya, saya juga nggak
saya juga menunjukkan iman saya dan saya tidak akan pernah nyontek. Saya nggak akan pernah ngomong kotor. Saya mau menunjukkan saya ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya anak muda yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Waktu itu saya belum terpanggil jadi pendeta, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi anehnya mereka tuh melihat saya sudah seperti ibu gembala. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau ada yang punya masalah, konseling, bukan konseling dulu, curhat ya. Curhatnya sama Vince aja, curhatnya sama ibu pendeta dulu kalau ngomong. Sama ibu pendeta aja, sama ibu gembala aja. Gitu. Ya, jadi saya menyatakan iman saya. Memang saya nggak mau ikut-ikutan yang bolos, yang nyontek, yang apalagi bohong. Saya menyatakan iman saya, tapi tetap saya bergaul dengan mereka. Ya, saya ingat bahkan teman-teman saya itu masih ingat apa yang selalu saya omongkan. Waktu itu saya cerita tentang Tuhan Yesus. Saya sekolah di sekolah Kristen, tapi juga di situ banyak juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya bahkan cerita tentang Roh Kudus. Saya juga kalau ingat teman saya mengingatkan, dulu kamu suka ngomong tentang Roh Kudus, dia bilang ya. Tapi teman-teman saya ini bertobat, sungguh-sungguh juga sama Tuhan. Jadi mereka tertarik Roh Kudus itu siapa, Roh Kudus itu bagaimana. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut menyatakan iman kita gitu. Harus jelas kita pengikut Kristus. Jangan kompromi dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau sama aja mereka juga lihat, kamu juga sama aja. Lalu bagaimana kita mau bersaksi, betul? Bagaimana kita mau mengenalkan mereka kepada Tuhan? Kalau yang lain juga menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, kita juga kompromi. Berarti kita nggak sungguh-sungguh percaya hanya satu-satunya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Masih kompromi-kompromi, ya, masih pergi ke dukun, ke pendeta iya, ke dukun iya, mungkin ke ustadz iya, ke semua, gitu ya. Jadi kita nggak jelas menyatakan iman kita, aku hanya percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Gitu. Itu harus jelas Bapak Ibu Saudara. Itu yang dihidupi oleh Barnabas. Barnabas orang yang penuh dengan iman. Dia menyatakan imannya dan dia selalu mendorong juga orang-orang di sekitarnya untuk percaya kepada Kristus. Untuk setia kepada Kristus. Imannya terlihat. Imannya itu jelas. Next selanjutnya. Barnabas ini ternyata adalah mentornya Paulus. Ya, dia itu orang yang pertama, kalau saudara kenal Paulus pasti kenal. Tapi ternyata di balik nama besar dari Paulus ada peran penting seseorang yang namanya Barnabas ini. Barnabas ini adalah orang pertama yang percaya kepada Paulus. Kenapa? Karena dulu Paulus ini backgroundnya kan apa? Penganiaya orang Kristen ya. Kalau sekarang mungkin saudara melihat orang-orang yang radikal di sana, teroris. Ada teroris bertobat, sungguh-sungguh percaya Kristus. Lalu masuk ke dalam kumpulan kita. Kira-kira bagaimana? Ya wajar kalau ada yang takut, curiga, wajar. Tapi Barnabas ini orang yang kalau saya gambarkan dia tuh peka kepada Roh Kudus gitu. Dia tidak menyamaratakan pandangan dunia. Wah ini mantan teroris harus dicurigai, harus gitu. Enggak, tapi dia tetap peka terhadap Roh Kudus di dalam hatinya. Ketika Roh Kudus menggerakkan dia untuk dia menerima Paulus yang mantan teroris ini. Dia digerakkan Roh Kudus, dia mendampingi Saulus. Kita lihat ayatnya ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Ya. Setibanya di Yerusalem, ini setelah peristiwa pertobatannya Saulus yang dulunya dia itu suka menganiaya dan membunuh orang Kristen. Setelah Saulus bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba. Ya, karena udah bertobat kan, mencoba, kalau sekarang mencoba ke gereja, mencoba ke dekom. Dia pengen berkumpul dengan sesama orang percaya. Mencoba menggabungkan diri
kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Ini mantan teroris nih ya. Apa yang mau dia lakukan? Jangan-jangan dia cuma menipu, dia mau bunuh. Semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya. Mereka nggak percaya bahwa ia juga seorang murid. Nah ayat 27 perhatikan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi Barnabas adalah orang yang peka terhadap suara Roh Kudus, terhadap tuntunan Roh Kudus. Dia menyambut Saulus, dia menjadi jembatan supaya Saulus bisa diterima. Barnabas nanti juga mengajak Paulus untuk pergi ke Antioquia, untuk melayani di sana, memberitakan Injil di sana dan mendampingi Paulus. Kalau kita belajar dari kehidupan Barnabas, saudara, salah satu ciri juga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti rindu melihat orang lain itu bertumbuh. Rindu lihat orang lain bertumbuh. Rindu membimbing orang lain. Rindu memuridkan orang lain. Ada sebuah gairah, ada sebuah kerinduan. Itu yang dialami oleh Barnabas. Bahkan dengan ketulusan hati Barnabas ini, ya dia membawa Paulus ke Antioquia dalam pelayanannya. Dia kenalkan ini Paulus yang sudah berjumpa, yang sudah bertobat. Bahkan kemudian kelak Paulus ini lebih dikenal, lebih hebat gitu ya. Lebih hebat, lebih dikenal, lebih dipuji-puji, lebih luar biasa lah daripada Barnabas. Tapi Barnabas sekali lagi dia orang yang baik, dikatakan. Dia orang yang baik, dia penuh Roh Kudus. Gak masalah orang lain lebih hebat dari dia. Mungkin kita sekarang gak masalah orang yang dulu aku bimbing, sekarang lebih diberkati. Ya sekarang lebih luar biasa dalam pelayanan. Gak masalah, karena aku hanya melakukan bagianku. Bagianku adalah mendampingi dia di awal-awal pertobatannya. Tapi setelah itu kemudian Paulus dipakai Tuhan melejit lebih luar biasa. Tapi Barnabas sekali lagi dia orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia gak iri, hatinya tulus, dia murni. Dia tidak mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Dia tidak menarik Barnabas, kamu murid, tidak menarik Paulus, kamu muridku ya. Muridku Barnabas, muridku selama-lamanya harus ikut aku, selama-lamanya harus nurut kepadaku. Tidak. Tidak mencari kepentingan untuk dirinya sendiri, untuk bangga-banggaan dirinya sendiri gitu, untuk gagahan-gagahan dirinya sendiri. Wah ini aku sudah berhasil melahirkan seorang Paulus yang luar biasa. Barnabas juga pernah berselisih paham dengan Paulus pada peristiwa Markus, ya, di mana Markus dulu meninggalkan mereka, lalu Markus ini mau ikut kembali dalam pelayanan mereka. Paulus nolak, enggak, aku enggak mau Markus ikut lagi dalam perjalanan misi kita. Tetapi sekali lagi Barnabas memberi kesempatan kepada Markus. Sekali lagi Barnabas menunjukkan ya bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kepekaannya. Dia tahu ada orang-orang yang harus dia bimbing. Dalam kepekaan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dia tahu ada orang-orang yang harus dia beri kesempatan kedua. Roh Kudus mungkin bicara dalam hatinya, beri Markus kesempatan kedua. Maka dia akan menjadi murid yang luar biasa. Itulah pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dalam kasus-kasus tertentu, kita tuh bisa tahu keputusan apa yang kita ambil. Kita bisa tahu prioritas mana ini. Kita bisa tahu orang mana yang harus saya muridkan. Hasilnya apa? Tadi saya sudah beberkan bagaimana kehidupan Barnabas yang
dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin, dikuasai Roh Kudus, hasilnya, nah ini ya luar biasa. Tadi firman Tuhan sudah berkata, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Hasilnya Barnabas menjadi pemenang jiwa yang efektif. Dia menjadi seorang penginjil, dia menjadi seorang rasul, dia menjadi tokoh kegerakan yang penting di awal, di gereja mula-mula. Lalu yang kedua, hasil dampak dari kehidupan Barnabas yang penuh Roh Kudus adalah kemajuan pelayanan Paulus tadi yang berdampak pada misi pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang dipenuhi, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan selalu menghasilkan dampak kehidupan. Ya, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu menghasilkan dampak kehidupan, bukan kematian atau kehancuran. Firman Tuhan berkata, kita lihat dulu ayatnya di Yohanes 7 ayat 38-39, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh, ya, Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka, oleh para murid-murid, para rasul ini, oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Ya, ini waktu belum peristiwa pencurahan Roh Kudus. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya perlu garis bawahi, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Saya suka sekali dengan ayat ini, saudara. Saya selalu membayangkan orang yang dipenuhi Roh Kudus, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, dia itu membawa kehidupan. Dia membawa kesembuhan gitu. Dia membawa pemulihan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak membawa kematian, ya, tidak membawa kehancuran, tidak membawa perpecahan, tidak. Mari kita sambil cek hidup kita, ya. Apakah dampak hidupku ini sudah membawa kehidupan? Jadi orang-orang yang ada di sekitarku ini, mereka itu menerima kehidupan, mereka menerima kesembuhan, mereka menerima semangat, mereka menerima harapan, mereka itu menerima pemulihan. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu akan menghasilkan dampak kehidupan. Ya. Tapi kalau dampak hidup kita selama ini kematian, kehancuran, ya, hubungan jadi rusak, hubungan jadi hancur, orang di dekat kita selalu putus asa, selalu lemes kalau mendengarkan perkataan kita, ya, karena perkataan kita itu bukan perkataan yang membangun, selalu sakit hati, saudara, ya, selalu sakit hati karena perkataan kita selalu menyerang, membuat sakit hati orang-orang yang mendengarnya. Itu perlu dipertanyakan, ya, apakah kita sudah benar-benar hidup dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus? Kalau sudah, harusnya apa? Tadi aliran-aliran air hidup, bukan aliran air beracun, ya. Yang kita keluarkan itu aliran air hidup yang membawa kehidupan, kesegaran gitu. Kesegaran kehidupan, bukan air beracun yang membawa kematian. Nah, ini perlu jadi perenungan kita. Semestinya orang yang dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, ada aliran air kehidupan. Yang mati justru jadi hidup, bukan yang hidup jadi mati. Kalau saudara buka di Yohanes 7 ayat 38-39 ini, kalau saudara buka di Alkitab, ya, itu ada tanda bintang, dan kalau saudara pencet itu ada dijelaskan di Perjanjian Lama itu tentang sungai yang mengalir dari bait suci. Sungai yang mengalir dari bait suci. Jadi Yeskiel disuruh masuk ke ada bait suci gitu, ya. Pertama airnya itu hanya di pergelangan kaki. Dia masih bisa jalan. Selanjutnya sampai di lutut, selanjutnya sampai di pinggang. Tapi dia disuruh jalan masuk lagi, lebih dalam lagi. Ketika Yeskiel masuk lebih dalam lagi, dikatakan dia itu masuk ke sebuah sungai
sudah nggak bisa jalan karena sudah dipenuhi air. Dia berenang akhirnya. Ya, itu adalah tanda kehidupan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nggak bisa lagi sekarepnya sendiri. Ya, kalau tadi masih jalan masih bisa kemana, ke sana ke sini, ke kanan ke kiri. Tapi setelah dia dipenuhi oleh air, dia berenang, maka arus air itu yang akan membawa dia. Itu adalah salah satu gambaran bagaimana orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, tenggelam. Ya, nurut saja gitu, kemana Roh Kudus mengalirkan dia. Dan di situ dikatakan kemana air itu mengalir. Dikatakan, maka makhluk-makhluk itu menjadi hidup. Pohon-pohon berbuah, di mana ada aliran air yang mengalir keluar dari bait suci itu. Ada kehidupan. Seharusnya seperti itu saudara hidup kita. Hidup yang digerakkan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Akan membawa dampak kehidupan. Next selanjutnya. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu merupakan sebuah perintah. Di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima dikatakan ayat yang ke-11. Saya ambil ayat-ayat yang penting saja. Ayat 11 dulu, 11, 15, 16, 17, dan 18. 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ya ini kehancuran, kematian, gak ada buahnya apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, tinggalkan. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan baik-baik. Bagaimana kamu hidup. Apakah sudah ada hidup yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dampak kehidupan itu? Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang sudah tahu, udah dikasih tahu, dikasih nasihat, nggak mau nurut, saudara. Bebal. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Setiap kesempatan, setiap detik, setiap menit ini. Karena hari-hari ini adalah jahat, gak semakin baik kondisi dunia ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sudah tahu yang benar tapi gak mau dilakukan. Ya, akhirnya mengalami kehancuran. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan ini kita perlu Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada sebuah nasihat di kitab Efesus ini menjelang hari-hari terakhir. Di hari-hari yang semakin jahat ini, firman Tuhan mengingatkan jangan kamu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, jangan kamu mabuk oleh anggur ini. Diartikan jangan kamu tuh dikendalikan oleh hawa nafsumu, oleh keinginan dagingmu yang membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Jangan lagi dikuasai itu. Tetapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Kita kan sudah tinggalkan manusia lama kita. Sudah tinggalkan kehidupan lama kita. Tapi berapa banyak kita masih hidup dipimpin oleh keinginan daging kita. Ada banyak orang percaya jatuh dalam kasus keuangan. Bahkan pendeta juga gak kebal dengan hal itu ya. Sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran. Tapi berapa banyak hidupnya masih dikendalikan oleh keinginan daging, oleh hawa nafsu dunia ini. Oleh validasi orang, gaya hidup, ya. Mau terlihat oke di depan orang. Saya ngomong sama anak-anak muda di youth. Udah paling enak itu ya, hidup itu taat aja sama firman. Gak usah neko-neko ke kanan ke kiri. Nanti repot sendiri, rusuh sendiri, hancur dan sebagainya. Udah, yang penting itu taat saja sama firman. Apa kata kebenaran, apa kata firman.
dipimpin Roh Kudus, udah itu paling aman, paling enak lah hidup ikut Tuhan itu, karena Tuhan sudah kasih tahu begini. Tuhan sudah menyuruh kita memilih kehidupan. Tuhan suruh kita untuk hidup dalam jalannya udah jelas, saudara. Tapi berapa banyak kita ini yang bebal, gak nurut, gak taat. Saudara, sebagai gembala kami berdua itu kadang ya melihat sebenarnya udah dikasih tahu nih dari awal, udah dikasih tahu, kebenarannya juga udah jelas, tapi tetap muter sana sini ya udah, betul, karena keputusan ada di masing-masing orang. Saudara, udah paling aman, paling enak itu kita hidup taat pada pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, hidup penuh dengan Roh. Jangan dikendalikan hawa nafsu yang membawa pada kehancuran. Jangan dikendalikan oleh keinginan daging, kebutuhan validasi dari dunia, validasi dari orang, pengakuan, kepingin balas dendam, ya. Sehingga hidup kita tidak menjadi berkat, justru hidup kita itu jadi batu sandungan. Hasilnya jadi batu sandungan, gak jadi berkat. Bagaimana hidup yang masih dikendalikan hawa nafsu bisa membawa kesaksian, memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, saudara, dunia membutuhkan kesaksian yang nyata, bukan pencitraan. Ya, kesaksian yang nyata, benar-benar hidup yang diubahkan, benar-benar hati yang diubahkan. Bukan hanya tampak di luar, kelihatan baik, kelihatannya rohani, bukan. Tapi benar-benar aslinya kita itu memang hati kita udah diubahkan gitu. Hidup kita memang udah diubahkan sama Roh Kudus. Kita mau. Bukan di luar tampak baik, tapi di dalam kita gak mau diubahkan. Masih keras hatinya. Masih gak mau berubah, padahal kita tahu kebenarannya apa, firman Tuhannya apa, kehendak Tuhan apa. Dunia membutuhkan itu, saudara. Dunia gak membutuhkan pencitraan. Dunia gak suka dengan kemunafikan. Tapi dunia membutuhkan kesaksian yang nyata, hidup yang diubahkan, hati yang mau taat. Kesaksian yang nyata lahir dari hidup yang mau diubahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari jangan hanya sekedar menjadi orang yang kelihatan baik, sekedar menjadi orang baik itu bagus, saudara. Tapi lebih penting lagi kita menjadi orang yang mau terus bertumbuh di dalam kebenaran, menjadi orang benar, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin.